Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Di mana koneksi cinta. Dan maaf agak berisik, semoga kalian bisa tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lihat ya. Maaf di sebelah lagi renovasi ya. Jadi maaf kalau ada bunyi-bunyi. Aduh, ribut ya. Oke. Apa yang terjadi? Oke, di sini ada the moon. Wow, dia sangat gelisah, galau karenamu. Ini pun energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu mungkin yang gelisah, galau karenanya. Ya. Ini dia ingin mendekatimu tapi kok susah untuk mendapatkan hatimu gitu. Ya. Five of Cups ya. Kamu tuh kayak macam merasa, dia tuh kayak macam merasa kamu tuh kayak macam antara menginginkannya dan tidak menginginkannya. Tapi ujung-ujungnya menyakiti atau cuek ataupun judes. Waduh, gimana nih ya? Kamu tuh kadang-kadang welcome, happy, enjoy bersamanya. Ujung-ujungnya berubah lagi moodnya ya. Kamu banyak diam ataupun chat nggak asik. Chat itu lama dibalas ataupun sudah lama dibalas, sedikit lagi bicaranya. Dia ingin datang kepadamu untuk mengambil hati ya. Ini ada beberapa yang saya lihat orang baru ataupun mungkin pasanganmu saat ini. Kalau pasangan ini mungkin lagi bentrok, marah. Bagaimana caranya supaya kamu itu bisa memaafkanku? Ataupun kita seperti dulu lagi gitu. Caranya bagaimana? Bingung. Ya. Karena untuk mengambil hatimu tuh susah. Seolah-olah kamu tuh kayak macam, sudah saya udah tahu kartu kamu. Saya udah tahu karakter kamu ya. Saya tidak memaafkan lagi gitu. Ataupun ya sudah, kita begini-begini aja. Padahal dia ingin lebih. Nah itu kalau orang saat ini bersamamu, dia tahu karakter kamu mempunyai batasan, kamu punya prinsip, tidak seperti dulu yang mungkin bisa dimanipulasi, bisa dimanfaatkan, ya, ataupun bisa ditipu-tipu. Sekarang dia merasa bahwa kamu lebih tegas dalam menentukan batasan. Jadi dia mau datang lagi kepadamu tuh kayak macam wah susah banget ya. Padahal kemarin tuh saya datang biasa-biasa aja, dia welcome gitu. Nah, ini kalau orang masa lalu ataupun orang apa dibilangnya orang yang saat ini bersamamu gitu. Dan kalaupun di sini ada orang baru, ya dia bingung bagaimana caranya supaya bisa dapatkan hati kamu gitu. Ya. Dia melihat kamu tuh kayak sosok yang susah untuk digapai ya. Kamu mungkin juga dia melihat bahwa kamu tuh sekarang ini sudah berubah gitu. Dari sisi fisik, dari sisi kepribadian, ya mungkin dia sudah banyak, artinya dia sudah lama mengenalmu tapi untuk saat ini baru dia berani untuk mendekati gitu ya. Terus juga mungkin dia lihat kamu lebih ramah, lebih santun, lebih cantik, lebih ganteng ya, lebih baik ini artinya punya empati gitu ya.
Cuman ini saya dia bingung bagaimana caranya supaya saya bisa masuk dalam hidupmu gitu. Saya ingin lebih sekedar sahabat. Ya mungkin sekarang dia lagi bersahabat dengan kamu gitu kan. Lagi PDKT tapi ingin lebih ya. Setidaknya kamu bisa mengerti akan dirinya, bisa mengerti akan kekurangannya, dan ya saya ingin masuk dalam hidupmu. Walaupun mungkin kondisi saat ini ya saya lagi banyak kurangnya gitu. Kamu mau tidak bersamaku? Tapi dia merasa bahwa kamu tuh kayak macam baik tapi kok kayak macam susah untuk bisa dijadikan pacar gitu. Padahal kamu welcome gitu ya. Ada beberapa juga yang saya rasakan di sini energinya tidak mau membuka hati ya, malah ada yang datang ya. Maksudnya sudah saya nggak mau pacar-pacar lagi, saya nggak mau terkoneksi dengan cinta-cintaan lagi, udah cari duit aja gitu kan, kerja. Tetapi malah dia datang membuat hidup penuh warna lagi gitu, ataupun kamu gitu. Kalau seandainya di dirinya ya, dia kayak macam sudah deh saya malas, saya tutup hati aja, saya mau sendiri aja gitu, saya tidak mau membuka hati lagi gitu. Ujung-ujungnya kamu datang dan ya dia candu lagi terhadap cintamu. Waduh ya, ini kalau seandainya pasangan ya, mungkin kamu ribut kemarin sama dia ya, ataupun mungkin sudah berpisah, ujung-ujungnya dia jatuh cinta lagi sama kamu, ingin pemaafan dari dirimu dan ingin balikan ya. Hadirmu ingin diinginkannya lagi. Mungkin kamu sekarang sudah kaya, sudah cantik, sudah ganteng, sudah seksi, sudah lebih dari dirinya, dia kagum kembali kepadamu, ataupun mungkin dia di sini ya dia merasa bersalah. Bahkan ada mantanmu ya yang ingin datang kembali karena dia tahu bahwa kamu yang tulus. Mungkin dia membandingkan antara dirimu dengan pasangannya saat ini atau orang-orang yang pernah berhubungan dengan dirinya. Kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi memang saya lihat di sini kamu tuh kayak udah deh saya malas gitu ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu nih kayak bagaimana ya, memberikan sinyal-sinyal iya tapi ujung-ujungnya tidak gitu. Ya, tahu begitu nggak usah senyum-senyum, nggak usah bikin aku baper ya. Ujung-ujungnya kamu tolak aku ya. Ini yang dia emosi di sini ya. Kamu nih sebenarnya maunya apa sih? Kamu sebenarnya cinta aku atau tidak? Kalau nggak cinta nggak usah senyum-senyum. Kalau cinta nggak usah bikin perhatian-perhatian ya. Ujung-ujungnya aku baper. Ujung-ujungnya aku merasa kamu memberikan perhatian yang lebih menandakan kamu memang menginginkanku. Ternyata kamu malah cuman menganggapku sebagai adik ya, sebagai siapa gitu, teman ya. Aku kan mau lebih. Kalau cuma sekedar teman ya sudah, nggak usah senyum-senyum romantis ataupun chattingan romantis ya. Nah ini ada yang seperti gitu, yang mana kamu welcome terhadapnya tapi tidak memberikan akses untuk bisa dia masuk dalam hidupmu ya. Dia merasa kamu tuh kayak memberikan batasan, dan mungkin saya lihat juga di sini memang kamu tuh kayak udah saya nggak mau punya ribet dengan drama-drama yang bikin sakit kepala gitu. Ada beberapa yang menutup hati, menutup diri, ya sudah kita berteman aja, kamu suka saya ya terserah, itu resiko kamu, itu susahmu, sampai suruh mau suka sama aku nggak mau membuka hati kepada siapapun lagi, tetapi saya tetap baik kepada siapapun. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, motonya seperti gitu, dimana ya kalau kamu suka ya itu urusan kamu, saya kan cuman saya ingin mau sendiri, tapi saya welcome terhadap siapapun dan memberikan yang terbaik untuk siapapun ya. Artinya ya saya menjadi diri sendiri aja, bebas ya, tapi saya nggak mau punya hubungan-hubungan yang spesial yang membuat energi habis tentang drama-drama cinta ataupun ada pemanfaatan ataupun apapun, karena ada beberapa yang saya lihat di sini trauma ya, dengan kondisi masa lalu yang pernah ditinggalkan, dimanfaatkan, disakiti ya. Apalagi bicara tentang mantan ya, ataupun pasangan yang saat ini bikin menyebelin ya. Ada beberapa yang tidak ngurus anak, ada yang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi ya. Ibaratkan ya sudah, kamu pergi aja, saya nggak peduli, saya nggak butuh duit kamu juga, saya akan berusaha untuk membesarkan anak sendiri, menyayanginya, mencari nafkah untuknya, mencari nafkah untukku. Nah ini ada beberapa seperti itu, dan akhirnya kamu bisa, dan akhirnya dia menyesali. Kenapa? Karena kamu mampu bertahan berdiri di atas kakimu sendiri dan mengurus semuanya sendiri. Dia malu, fungsinya dia sebagai pasangan itu apa? Dimana kamu bisa membesarkan anak sendiri. Nah ini ya, dia malu. Apalagi bicara tentang keluargamu, penilaian keluargamu ke dia tuh bagaimana, dia malu sekali. Nah ini, dan begitupun juga kalau mantan ya,
Ya itu, mantan ini mungkin ada masalah dengan pasangannya atau apa ya, atau ribut ya. Dia tahu bahwa kamulah yang tulus untuknya. Kamu yang bisa bertahan di mana pada saat dia lagi kondisi tidak baik-baik saja. Dan ya dia merasa bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik, yang mana bisa menerimanya apa adanya. Tetapi ternyata dia memilih yang lain yang mana menurutnya dia lebih dari dirimu, tapi ternyata kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Dia ingin datang lagi, dikiranya kamu masih mau bisa dimanipulasi, bisa gombal-gombalin, ataupun masih mau menerima tipu daya dia, ternyata tidak. Nah ini ya, jadi kondisi saat ini memang dirinya lagi tidak baik-baik saja, karena mengingat kamu orang yang tulus, orang yang baik ya, dan ya susah untuk mendapatkan kamu gitu. Apalagi mungkin di sini ada duda atau janda ya. Mendekati duda dan janda nih pusing ya, karena memberikan harapan tapi seolah-olah nggak pasti. Karena duda atau janda ini kayak macam ya, saya mau menikmati jandaku, saya mau menikmati dudaku gitu. Ketimbang I love you bikin sakit kepala, ngapain gitu ya. Saya sudah makan garam dengan pengkhianatan, sakit hati, kecewa ya. Udah deh ya, kita berteman aja gitu. Tapi aku welcome terhadap siapapun ya. Tapi jangan kamu masuk dalam hidupku untuk menggangguku, untuk menekanku, untuk membatasi karyaku, untuk cemburu-cemburu buta nggak jelas. Nggak mau drama-drama yang nggak jelas. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang memberikan batasan ya. Kalaupun masih jomblo, tetapi jomblo-jomblo bahagia. Nah ini dia merasa bahwa, kok kamu bisa ya jomblo-jomblo bahagia ya. Masih betah dengan status duda, status janda. Aku ingin memperjuangkanmu gitu. Tapi kamu yang duda atau janda ini berpikir lagi, aduh saya mau happy, enjoy sendiri gitu. Ya, saya punya duit, saya bisa kemana aja kalau sendiri ya. Kalau nggak ada duit kita nguli, kalau nggak ada duit, kalau ada duit kita foya-foya. Dibandingkan ada punya pasangan terkoneksi dengan pasangan pemalas, benalu, tukang selingkuh, ini contoh ya. Takut seperti gitu terulang lagi kembali karena ada trauma-trauma di masa lalu yang mana terkoneksi dengan laki-laki atau perempuan tidak tahu diri ya. Jadi trauma dimanfaatkan, trauma dikhianati, trauma diejek, dibully, disiksa ya. Ini mungkin ada KDRT ya, jadi lebih udah deh saya nggak mau membuka hati, nggak mau membuka cinta lagi ya. Tetapi ya itu, malah kamu ada beberapa yang tidak membuka hati, tidak membuka cinta, malah ada yang datang tapi malah ragu apakah saya harus terima atau tidak. Makanya tadi saya bilang lebih masih memilih untuk sendiri ketimbang bersama. Ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya cemburu-cemburu, ujung-ujungnya berdrama ya, ataupun perselingkuhan, ataupun dimanfaatkan, takut ya. Jadi lebih baik ya menjaga batasan. Nah ini sebenarnya kalau dibilang ya seolah-olah kamu memberikan statement bahwa semua laki-laki itu sama, semua perempuan itu sama. Padahal saya beda dengan mantanmu dulu. Nah ini ada beberapa yang berharap itu kamu membuka hati untuknya dan memberikan kesempatan untuknya, dimana bisa apa dibilangnya memberikan kesempatan untuk membuktikan cintanya gitu. Dan ya berharap kamu juga sama cintamu besar kepadanya. Artinya dia memberikan cinta kepadamu 80%, ya kamu juga balas 80% gitu. Jangan malah kamu cuek-cuek. Ya itu dia berharap seperti gitu. Mari kita berjuang bersama gitu. Tetapi apakah kamu mau gitu dengan kondisiku yang lagi kere gini ya, ataupun lagi susah, ataupun mungkin dia sudah punya anak ya, ataupun mungkin badan atau fisiknya ya begini-begini aja, nggak seksi gitu, ataupun banyak kurang-kurangnya gitu. Apakah kamu mau? Nah itu jadi ya dia bingung juga gitu. Yang pastinya saat ini tuh susah aja untuk mendapatkan kamu, padahal dia ingin berjuang untukmu, dia ingin mengenal kamu lebih jauh, dan ya setidaknya kamu mengizinkan lah ya dia buktikan cinta. Tetapi kamu kayak macam tidak mengizinkan siapapun masuk dalam hidupmu, takut takut nanti dia menghancurkanmu lagi, takut ya berdrama ataupun memanfaatkan dari sisi ekonomi ya. Jadi kamu tuh lihat bibit-bibit bobot orang-orang yang mau masuk dalam hidupmu. Kalau cuma sekedar berteman ya kamu baik kepada siapapun. Tetapi kalau untuk hubungan kayaknya kamu pilih-pilih. Nah ini, padahal sebenarnya dia juga sebenarnya mau serius sama kamu, tapi kamu yang tidak memberikan kesempatan untuknya.
Wah, gitu ya. Begitupun juga mantan ya, ataupun mungkin pasangan saat ini, kamu cut dalam hidup ya, orang-orang yang nggak beres di masa lalu yang mana dia ingin buktikan cintanya, tapi kamu nggak berikan kesempatan karena ya mungkin sudah terlanjur sakit hati apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jadi kamu cut dalam hidup. Ataupun ya bicara seadanya seperlunya aja tanpa ada embel-embel memberikan harapan gitu. Ya, jadi dia tahu batasan kamu dan akhirnya kamu dihormati oleh mereka, disegani, dan mereka tambah sayang. Dan paling utama adalah malu, menyesal atas perbuatannya di masa lalu terhadapmu. Wah. Jadi ini ya yang saya lihat ya, di mana tidak memberikan harapan ya, tidak memberikan harapan cinta kepadanya atau kepadamu karena ya kondisinya dia sendiri masih ragu. Tetapi kalau untuk bersahabat, berteman, dan untuk pemaafan dia sudah berikan. Tetapi dia masih betah untuk sendiri ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya, dirinya yang ingin datang dekat denganmu, mencuri hatimu dan perhatianmu ya. Dari inisial dan zodiaknya, agar kamu lebih yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dalam readingan ini. Saya mulai dulu dari inisialnya. Oke, untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf Y, ada huruf A, ada huruf G, B, M, C, Z, F, P, H, Q, R, X, N, J, T, I, K, O, dan V. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya kita lihat kamu terkoneksi dengan Scorpio, ada Taurus, Sagittarius, Aries, Pisces, Leo, Gemini, Cancer, dan bintang Libra. Jadi ini yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.